Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda. Pada malam hari ini, Alhamdulillah, kita bertemu lagi di acara SMB yang ke-17 atau Santai Malam Bersama yang ke-17. Rasanya sudah lama sekali gitu ya, kita tidak bertemu via suara gitu ya, karena beberapa kesibukan yang lain. Dan pada malam hari ini, Alhamdulillah, kita mencoba metode yang baru, teman-teman. Jadi, kita mencoba untuk live di dua platform. Yang pertama di IG-nya Mas Dr. Fajri, dan di YouTube-nya Lumi Portfolio, Lumi Pictures Portfolio. Gitu. Jadi, bagi teman-teman yang nanti tinggalan diskusi seru pada malam hari ini, teman-teman bisa menyaksikannya kembali di nanti IGTV-nya Mas Dr. Fajri dan juga di YouTube-nya Lumi gitu. Nah, pada malam hari ini kita akan ngomongin tema yang lumayan seru gitu ya, karena akhir-akhir ini memang sangat-sangat dibutuhkan tentang isoman virtual atau isolasi mandiri secara virtual. Ya mungkin teman-teman juga sudah tahu ya bahwa semenjak beberapa bulan yang lalu, ya utamanya setelah pasca Lebaran Idul Fitri, angka kasus COVID di Indonesia itu kembali meningkat gitu. Salah satunya karena ada juga masuk varian baru, yaitu varian Delta yang penyebaran virusnya memang lebih cepat kayak gitu ya. Dan juga beberapa hal kalau misalkan kita perhatikan ya atau kita evaluasi, yang pertama terkait dengan masalah mudik Lebaran gitu. Jadi kemarin banyak sekali orang-orang yang ada di kota besar gitu ya, terutama mungkin di Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya, itu mudik ke kampung halamannya masing-masing, dan ada kemungkinan mereka membawa virus kayak gitu dari tempat mereka berasal. Dan juga yang kedua terkait dengan ini program vaksinasi yang memang belum menyeluruh gitu. Namun beberapa waktu ini kalau teman-teman perhatikan juga dari pemerintah juga sudah berupaya gitu untuk kemudian melakukan perbaikan gitu untuk program vaksinasi atau perbaikan dan percepatan di program vaksinasi ini. Nah, karena tadi tuh dua problem itu, kemudian adanya tadi varian virus Delta gitu ya. Kemudian yang menjadi masalah akhirnya adalah lonjakan kasus gitu kan di beberapa daerah, terutama di Jawa ini hampir semua provinsi itu merah gitu ya, dan tak terkecuali Jogja gitu ya, di mana tempat saya tinggal saat ini gitu ya, itu juga yang tadinya tuh hijau, kuning, dan kemudian sekarang merah gitu, bahkan di beberapa daerah ada yang hitam karena yang persebarannya sangat cepat sekali gitu. Apalagi kalau di Jawa Tengah kemarin di Kudus gitu ya sempat melonjak luar biasa sekali, yang kemudian mengakibatkan rumah sakit itu penuh gitu. Rumah sakit penuh, bornya juga hampir 100% gitu kan, yang kemudian mengakibatkan banyak hal kayak gitu, terutama dari segi manajemen rumah sakit pasti sangat-sangat pusing gitu ya. Bahkan di beberapa tempat banyak rumah sakit yang kemudian sudah mendirikan tenda darurat gitu untuk pelayanan COVID, dan juga bahkan beberapa rumah sakit itu ada yang kemudian menutup sementara layanan rumah sakitnya, layanan IGD rumah sakitnya, karena memang sangat-sangat penuh gitu. Jadi udah tidak ada tempat lagi. Nah, di tengah situasi yang seperti ini gitu ya, RS penuh, kemudian kasus yang juga masih melonjak, bahkan per hari ini tadi kalau tidak salah ada 25 ribuan kasus baru yang terkonfirmasi,
dan itu menjadi rekor tersendiri juga gitu loh di Indonesia. Nah, di tengah permasalahan seperti ini ya kan, LS penuh, kemudian lonjakan kasus yang masih tinggi gitu kan, perlu kemudian strategi baru gitu loh, strategi baru atau apa ya, ya semacam rencana strategi yang kemudian harus kita pikirkan bersama, yaitu salah satunya dengan melakukan isolasi mandiri secara virtual. Nah, kebetulan pada malam hari ini saya sudah mengundang gitu ya beberapa narasumber. Yang pertama ada Mas Dr. Fajri Adai, beliau praktisi kesehatan, kemudian relawan medis COVID-19 yang sudah sangat familiar juga di media massa gitu ya, dan sering banyak juga dimintai statement terkait dengan perkembangan COVID saat ini. Mungkin saya sapa dulu. Halo Mas Fajri. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Selamat malam, sehat Bang? Sehat gitu. Kita jumpa lagi di Isuman virtual. Tetap sehat ya di tengah kondisi seperti ini, apalagi kita sebagai salah satu garda terdepan. Betul, saya nanganin sehari bisa berapa puluh pasien COVID gitu ya di layanan primer begitu. Kemudian kondisi lagi rumit banget. Nanti kita cerita banyak deh. Oke. Sehari-hari memang pasien meninggal juga di depan mata begitu. Jadi ini memang benar-benar dekat sih. Iya. Dan banyak cerita mengharukan ya Bang ya. Bahkan yaitu saya beberapa dapat cerita entah dari media sosial atau penuturan teman secara langsung gitu ya. Bahkan ada pasien yang kemudian datang, dia langsung tanya, "Dok, saya punya kesempatan hidup berapa lama lagi?" gitu. Itu kan kayak gimana Bang? Itu pasti sangat pernah menemui gitu nggak Bang kemarin-kemarin? Iya, saya mendapatkan pasien meninggal depan saya sih. Udah banyak sih, beberapa kali sih. Banyak ya? Jadi saya sedih betul gitu. Itulah kenapa beberapa hari terakhir saya nge-post banget, jarang banget saya nge-post tentang vaksin gitu, karena sekarang kondisi lagi gila banget gitu. Vaksin oke gitu, cuman tiap hari saya nge-post tentang data angka kematian, karena memang itu yang menurut saya priority ya. Masyarakat harus aware. Kemudian harapannya bisa menyadarkan masyarakat ya Bang. Ya, jadi mengimbangi narasi pihak sebelah gitu yang semakin kuat. Karena ironi banget, angka nih lagi meledak. Lagi bom nih, ibarat kata lagi perang dunia nih ya. Nagasaki, Hiroshima lagi dibom. Terus tapi ada orang di Jepang misalnya kasar gitu ya, itu kayak yang ya udahlah apaan sih, nggak ada tuh perang dunia, bohong. Itu kayak begitu. Jadi emang menurut saya musuhnya tuh lebih dari virus SARS-CoV-2 atau pandemi COVID ya. Musuhnya adalah diri kita sendiri gitu, masyarakat sendiri sebenarnya, pemahaman ya, ketidakpahaman sih musuhnya, maksudnya gitu, ketidakpahaman yang sangat luas. Nanti kita bahas deh, kenapa bisa kayak gini, harusnya bagaimana dan lain-lain. Oke, baik, terima kasih Bang Fajri. Mungkin saya menyapa dulu Bang untuk dua narasumber yang lain. Siap. Ya, jadi selain kita mendatangkan Bang Fajri selaku praktisi kesehatan, pada malam hari ini saya juga mengundang dua teman saya, penyintas COVID gitu ya. Yang pertama ada Mas Rizky Maulana. Halo Mas Nana. Assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, ya Mas Nana ini di posisi di Kudus ya, Mas? Sekarang di Kudus ya. Oke, ya nanti mungkin Mas Nana akan sedikit banyak bercerita ya Mas terkait tentang kemarin saat pertama kali dinyatakan terkonfirmasi positif COVID gitu ya, dan kemudian nanti mungkin juga bisa memberikan testimoni gitu ya selama kemarin isoman seperti apa, selama positif corona bagaimana kayak gitu kan, adakah mungkin kendala-kendala gitu kan dari diri sendiri ataupun dari Fasiankes yang pastinya harus memantau kondisi Mas Nana seperti itu. Dan FYI ya, ini Bang Fajri dan Mbak Sherly, Mas Nana ini ya mungkin nanti Mas Nana cerita sendiri lah, saya nggak tega bilangnya. Jadi mau ngadain resepsi itu pun secara terbatas ya Mas ya. Tapi kemudian gagal gara-gara dinyatakan terkonfirmasi positif COVID gitu. Ya mungkin nanti Mas Nana bisa ceritain ya Mas ya. Iya. Nanti kita pindah dulu ke Mbak Sherly. Halo Mbak Sherly, Dokter Sherly. Iya, halo Mas Fajrul. Oke, ini masih di tempat praktek atau sudah di rumah?
Sudah sampai rumah nih, alhamdulillah. Oh, udah alhamdulillah. Oke, Mbak Sherly Oke. di Semarang ya? Iya, dari Semarang. Oke, makasih banget loh udah mau gabung di diskusi pada malam hari ini. Iya, siap-siap. Kemarin kalau boleh tahu positif itu kapan Mbak Sherly? Bulan November nih, udah agak lama. Jadi agak Oke. beda dengan kondisi sekarang. Itu di Semarang atau di mana waktu Di itu? Semarang waktu itu, sekeluarga positif. Oke. Baik, nanti mungkin cerita sama juga ya Mbak dengan yang tadi sudah saya sampaikan ke Mas Nana gitu. Jadi mungkin nanti bisa cerita dan ya memberikan testimoni juga lah kayak gitu terkait dengan saat isoman seperti apa dan juga penanganan waktu itu seperti apa. Mungkin kita pindah dulu lagi ke Mas Fajri ya, Bang. Bang, Ya. Gini Bang, ini kan kasus lagi melonjak gitu ya. Tadi yang saya bilang per hari ini itu ada sekitar 25.000 sekian kasus terkonfirmasi baru dan angka kematian juga semakin meningkat. Bahkan di Jakarta saat ini berapa Bang per hari? 80-an ya kalau nggak salah. 8.000, 7.000 biasanya. Bukan, 9.000 per hari. sekitar itu. Per hari? Iya, 8.000 bos. Ya? 9.000 kemarin. Kemarin sempat 9.000. Bayangin, 9.000 bos. Jogja 500, 600 udah panik. Iya. Ini di kecamatan saya 100, di Ciracas 400 gitu. Per hari kemarin ya? 9.000 bos di satu negara ini buat satu kecamatan, bayangin. Itu di tempat saya itu ngantri panjang orang PCR tuh tiap pagi tuh. Itu antigen positif semua tuh. Iya, kacau. Nah, mungkin saya pengen mengawali dengan ini Bang, di tengah kondisi seperti ini gitu ya, melonjaknya kasus gitu ya. Kalau misalkan dari evaluasi Bang Fajri ya, berarti kan kurang lebih kita udah 1,5 tahun gitu ya menghadapi pandemi COVID. Apa sih Bang yang kemudian kalau menurut analisa Abang gitu ya, kenapa kok bisa kayak gini Bang? Maksudnya kan waktu itu sempat hampir melandai gitu ya, terus kemudian bisa naik lagi. Mungkin kita awali dari situ dulu, nanti mungkin setelah itu Bang Fajri bisa nyambungkan ke yang lain gitu. Jadi nomor 1 terjadi kegagalpahaman masyarakat luas se-Indonesia, terutama ya di berbagai daerah gitu, tidak hanya di Jakarta, di berbagai daerah terhadap apa sih pandemi ini? Betulkah pandemi ini ada? Jadi tahap kita dalam memahami, mengenali suatu kondisi itu mundur banget sekarang. Itu satu. Yang kedua, karena pemahamannya gagal, sehingga proses adaptasinya gagal. Saya bisa bilang ini gagal. Wah, sangat gagal gitu. Kenapa? Kondisi lagi serumit ini, justru hoaxnya makin kuat. Justru akun-akun seberang gitu, orang-orang yang nyari konten dan nyari traffic di atas cucuran darah orang lain, itu semakin kuat. Lihat aja akun-akun sebelah lah, sebutnya telur dan lain-lain. Itu makin kuat dia. Makin banyak orang nggak percaya. Yang ketiga, realita di lapangan, saat libur lebaran kemarin atau menjelang lebaran, itu hampir ya 29 provinsi itu meningkat mobilitasnya. Ada yang pulang kampung sebelum dicegah ya, atau sebelum tidak diperbolehkan mudik itu. Kalau dia nggak pulang kampung, mobilitas itu meningkat ke pusat perbelanjaan, kemudian mobilitas itu meningkat ke daerah-daerah transit ya. Jadi misalnya kalau di Jakarta atau Jabodetabek, misalnya dari Cikampek atau daerah-daerah yang tol ke arah Bandung atau tol yang ke arah Jawa Barat begitu, menuju Jawa Tengah gitu. Kemudian meningkat juga ke tempat hiburan. Sebenarnya problemnya bukan masalah meningkatnya, tapi bahwa ketika mobilitas meningkat, tapi angka meningkat, itu artinya adaptasinya protokol dan adaptasinya itu nggak jalan tuh. Secara global, orang nggak paham ini. Jadi orang nggak bisa ngeliat situasi global ini. Ini bukan data dari saya, ini data dari Satgas BNPB. Udah banyak di feed saya post semuanya itu ada kok, data dari BNPB begitu. Jadi itu yang terjadi. Di hari lebarannya, itu luar biasa. Orang tetap lebaran, walaupun nggak pulang kampung. Ya, yang pulang kampung banyak, yang mudik ada 5 juta sampai 6 juta. Ya. Jadi total nih yang mudik itu setiap tahun ada 80 juta. Lalu setelah dilarang, tetap masih ada 18 juta orang pengen mudik.
kenyataannya awalnya 4 juta prediksinya, tapi ternyata 5 sampai 6 juta itu dari BNPB, dari lawan Covid kok. Saya insya Allah saya akan mengutip data dari sumber yang kredibel. Segitu orang mudik ya. Ke Jawa Tengah ya, ini Jawa Tengah doang nih, udah dilarang. Itu 650.000 orang ke Jawa Tengah. Sebelum dari tanggal 5 ya? Dari berbagai daerah. Itu baru Jawa Tengah tuh datanya itu. Itu dari siapa yang ngomong? Itu Kadinkes Jawa Tengah yang ngomong, bukan saya. Itu ada datanya. Jadi sebelum pelarangan mudik, saat melarang mudik aja tuh ada 50.000 orang yang ke Jawa Tengah. Setelah pelarangan juga ada. Gitu. Jadi pelarangan itu hanya menggeser orang pulang kampung aja, dan tetap ada yang pulang kampung. Ke Sumatera juga begitu, ada 400.000 orang ya, 450.000-an, 400 sekian orang ke arah Sumatera. Ya jadi intinya movement itu tinggi sekali gitu secara global. Sekarang ini meledaknya tuh sekarang. Kayak kemarin tuh lagi lagi menyemai begitu ya, menyemai, sekarang lagi panennya nih. Benar-benar luar biasa. Sekarang kita hitung saja ketika penduduk Jawa itu adalah 150 juta. Jadi ini betul ya, saya udah ngitung tuh, saya ngeliat di situs BPS tuh, saya hitung 150 juta nih penduduk Jawa nih, dari 200 sekian penduduk Indonesia ya, 270 juta gitu. Itu sekian persennya aja yang sakit COVID itu. Misalnya nih 1%, ya misalnya 1% aja yang penduduk Jawa nih, Pulau Jawa, itu kurang lebih akan ada 1,5 juta orang sakit COVID, misalnya ya. Dari 1,5 juta sakit COVID, ini yang butuh perawatan rumah sakit itu kira-kira 5-10%. Jadi kurang lebih akan ada sekitar 150.000 orang butuh perawatan rumah sakit. Nah, 150.000 orangnya mau ditampung di mana? Nanti akan ada 2,7 orang yang akan meninggal, 2,7% orang yang akan meninggal. Itu bukan saya ngomong, itu memang statistik selama ini kayak begitu. Dan rata-rata kematian Indonesia itu lebih tinggi daripada rata-rata kematian dunia. Rata-rata kematian dunia itu 2,1 sekian, sampai 2,2 sekitar itu. Jadi kebayang nggak? Nah, kalau misalnya nih, di Jawa doang nih, saya ngomong di Jawa doang nih, belum saya ngomongin Aceh nih, belum kita ngomongin di Sulawesi, belum. Baru Pulau Jawa nih. Kapasitas bednya, atau kapasitas rumah sakitnya, itu nggak sebanyak itu, nggak secukup itu. Contoh di Jakarta, 15.000 doang. Dalam waktu 10 hari terakhir, ini data BNPB nih. Saya memang nggak langsung copy itu data yang saya dapat, karena mungkin nanti jadi masalah, nggak di-open soalnya sama Kemenkes. Tapi data yang di IG-nya Dinas DKI, itu jelas kok. Dalam waktu 2 minggu, sekitar 10 hari sampai 2 minggu, 10 hari, itu terjadi peningkatan 7.000 angka rawat inap rumah sakit, 7.000. Artinya sehari itu 700 tuh masuk ke rumah sakit. Ini saya belum bilangin yang isoman ya. Saya belum bilang yang isoman, belum bilang yang di Wisma Atlet. Enggak. Wisma Atlet itu yang ringan. Bukan yang berat, bukan yang sedang berat, itu yang ringan. Jadi sehari bisa 700, bayang nggak? Mau ditambah berapapun, jadi mindset begitu, mau ditambah berapapun kasur atau bed gitu, itu pun nambah. Fasilitas rumah sakit itu bukan cuma bednya doang. Dokternya kan juga harus nambah. Alat-alatnya kan juga harus nambah. Oksigennya juga harus nambah gitu. Karena satu orang sakit yang berat, satu orang yang sakit berat luar biasa, dia harus mendapatkan misalnya nih, yang namanya high flow nasal kanul, itu 15 liter atau 20 liter ya, per menit oksigen. Habis oksigennya. Emang habis di Jawa Barat itu habis. Di Jawa Tengah habis. Itu betul kan? Emang habis beneran. Memang kemarin dipertanyakan, oh jangan-jangan nih emang produksinya berkurang. Oh ternyata PT Samator produksinya cukup gitu. Tapi memang distribusinya yang bermasalah. Tapi poinnya bukan begitu. Ya, kemarin dari Kemenkes juga sudah confirm seperti itu, Bang. Ya, iya dari Kemenkes begitu. Karena kan saya cukup baca juga lah, cukup melihat kondisi juga. Ya. Tapi problemnya bukan itu. Mau bertahan berapa lama? Ini makin meledak nih. Ini nggak akan ketolong lagi gitu. Mau oksigennya ada, rumah sakitnya nggak ada. Rumah sakitnya ada, ventilatornya nggak ada. Apalagi rumah sakitnya nggak ada gitu. Dampaknya apa? Sehari-hari ini. Saya pribadi, saya dokter di layanan primer, menerima panggilan ketika ada orang meninggal ke rumah untuk cek kematian dan lain-lain. Biasanya nih, kalau kasus nggak meledak, itu paling saya ngecek kematian 1-3. Paling banyak 5 lah, itu udah jarang banget. Sekali saya jaga nih. Ya 24 jam lah, let's say. Tapi sekarang itu rata-rata 24 jam, bisa 15-23 orang meninggal. Saya sendiri pun merasakan itu. Jadi misalnya, ada orang nggak dapat rujukan, dia meninggal depan mata. Terus mau apa? Kalau nggak dapat itu mau apa? Banyak. Ya saat bekerja, saat tidak bekerja, dapat dari teman sejawat begitu, menunggu di IGD kelamaan, nggak dapat tempat. Sekarang nih orang masuk IGD, kondisi sekarang adalah orang masuk IGD ngantri,
Ngantri nih masuk IGD nih, karena kan tadi ya, Yeah. yang sedang berat ini kan cukup banyak. Masuk IGD ngantri, udah dilayani nih ceritanya nih. Misalnya kan ngantri 50. Keadaan ini, kan kalau udah sakit berat itu, nggak mudah untuk baik gitu. Biasanya sekian persen ya, 50 sampai sekian persen itu bisa perburukan sampai meninggal. Lalu ketika meninggal, mau dipulasarin, namanya pemulasaran. Ketika orang sakit COVID meninggal, itu tata cara, misalnya pakai kain kafan dan lain, itu harus spesial, khusus gitu. Itu juga ngantri itu. Udah begitu, masuk kamar forensiknya, itu ngantri juga. Di Sarjito itu ngantri. Di beberapa rumah sakit di daerah itu ngantri. Udah ngantri, di makam ini ngantri juga. Di Kudus ngantri kemarin, itu saya udah pulang semuanya. Di banyak di Bandung kemarin kan ngantri kan. Di Jakarta tuh sempat ngantri, sekarang aja di loadnya diperbanyak gitu. Makanya baru di post tuh kemarin, oh nih kalau ada kematian di rumah silakan menghubungi ini. Kondisi sebegitunya. Jadi bisa saya bilang secara umum, ya kita mirip India sebenarnya. Tapi ya nggak jauh beda lah, masyarakat juga cuek gitu kan. Ya jadi ini yang terjadi. Sebagai gambaran umum, masyarakat harus paham nih. Dari 2 juta orang yang sakit COVID misalnya di Indonesia, 92% memang akan sembuh. Ya, jadi 92% emang sebagian besar akan sembuh. Tapi akan ada 2,7% orang yang akan meninggal. Sisanya sakit dirawat, ya. Sisanya tuh masih ongoing sakit. 5%-nya akan dirawat. Kurang lebih begitu, 5-10% akan dirawat inap. Jadi kalau teman-teman positif COVID, nggak usah panik, biasa aja. Biasa aja. Karena 90% akan sembuh. Yang penting tahu nih gejala-gejalanya seperti apa. Ada 4 tingkatan orang sakit COVID. Sakit ringan, sakit sedang, nggak bergejala, OTG dulu nggak bergejala. Kemudian sebagian besar nggak bergejala sampai ringan ya. Itu sekitar 80%. Tinggi sekali. Kemudian sakit sedang yang membutuhkan pertolongan rumah sakit. Apaan sih dok bedanya sedang? Ya dia parunya misalnya udah mulai terinfeksi, tapi belum sampai kritis gitu. Nah baru yang terakhir berat, kritis hingga meninggal. Itu datanya sekitar 5%, ya 3-5%. Sekitar itu. Meninggal 2% nanti. Ini jadi saya kenapa ngomong kayak gini? Supaya masyarakat paham. Emang COVID itu ada yang mirip kayak flu aja, beratnya atau level beratnya gitu ya. Ada yang emang berat banget gitu, ada yang emang beratnya hingga sampai meninggal. Jadi nggak usah salah paham. Oh nggak kok kemarin saya kok cuman flu doang ya. Iya, berarti Anda dalam spektrum atau rentang yang sakitnya ringan. Tapi ada juga yang sakitnya berat. Itu dulu yang harus dipahami masyarakat. Oke, terima kasih Mas Fajri. Jadi memang tadi Mas Fajri sudah menyampaikan gitu ya terkait dengan gambaran dan juga sampai dengan tingkatan gitu ya, tingkatan orang sakit COVID gitu ya. Tadi kan ada 4 ya Bang, dari mulai OTG, kemudian ringan, terus sedang sampai dengan berat gitu ya. Nah, tadi dari data yang saya baca juga paling banyak memang sebenarnya di OTG atau ringan gitu ya, yang kemudian hanya perlu melakukan isolasi mandiri gitu ya. Nah, itu nanti yang akan kita gali lebih jauh lagi Bang, terkait juga dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi sebelum itu mungkin kita pengen dengar dulu ya Bang ya, dan teman-teman yang lain juga kan di sini kan sudah hadir Mas Nana dan juga Mbak Sherly gitu ya, mungkin bisa cerita dulu pas waktu COVID terkonfirmasi itu ceritanya gimana sih, dapat atau ketular dari mana kayak gitu, dan kemudian saat isoman itu bagaimana gitu. Mungkin dari Mas Nana dulu gitu ya, bisa cerita dulu Mas Nana. Iya, terima kasih waktunya. Dari kenapa saya nikah di setelah Lebaran gitu, karena kan bisa jadi dijadikan kambing hitam gitu lah. Nah, jadi saya itu menikah tanggal 29 Mei, jadi 2 minggu setelah Lebaran kalau nggak salah. Kemudian acara di Kudus di istri saya, kemudian 1 minggu setelah itu acara ngunduh mantu di Tegal. Sedikit ya ini karena pertimbangan kenapa menikahnya di situ, karena pernikahan kan itu tidak direncanakan 1 atau 2 bulan sebelumnya. Nah,
dulu itu merencanakan setelah Lebaran karena ketika Januari, Februari itu kan udah mulai turun itu. Jadi kami sekeluarga dari kedua belah pihak udah cukup optimis. Meskipun juga masih bingung antara akan mengadakan acara atau tidak. Dan tambah kesini kan tambah menurun. Jadi waktu itu ya kami dari kedua keluarga sepakat untuk mengadakan acara yang tetap sangat dibatasi. Acaranya 2 minggu setelah Lebaran, kemudian ya seperti nggak nikah saja. Jadi tetangga-tetangga di sekitar rumah itu benar-benar nggak diundang. Nggak ada tetangga satupun yang hadir di resepsi kecuali yang wali, saksi dan lain-lain gitu. Jadi nggak ada yang nyumbang di situ. Jadi benar-benar dibatasi satu RT lah, nggak ada yang datang ke situ. Karena satu hari sebelumnya udah dikasih undangan gitu. Kemudian saya dinyatakan ya, halo. Ya, oke. Berarti apa namanya saat terkonfirmasi itu posisi sudah di Tegal atau waktu itu masih di Kudus ya? Ya, terkonfirmasi positifnya itu 1 minggu setelah acara di Kudus. Jadi ketika di Kudus. Ya. Itu terposisi berarti di Tegal saat itu ya? Iya, di Tegal. Datang di Tegal itu demam. Kemudian disuruh ke puskesmas. Waktu itu badan panas banget. Jadi kalau dari gejalanya tipes gitu. Di kata saudara-saudara itu kemungkinan itu tipes karena bibirnya merah, lidahnya putih gitu. Dan disuruh ke puskesmas untuk ngecek, mengonfirmasi gitu. Di puskesmas saya dan istri saya tesnya itu antigen sama PCR. Karena istri saya kan kontak erat dengan saya gitu. Antigennya saya reaktif, istri saya tidak reaktif. Kemudian PCR-nya saya positif, istri saya negatif. Orang tua hanya di antigen, non reaktif. Gitu. Oke, berarti saat itu posisi di Tegal, kemudian terkonfirmasi positif juga di Tegal kan, di kampung ya, di Balapulang gitu ya. Nah, berarti waktu itu kan gejalanya ringan ya Mas, terus kemudian diminta untuk isolasi mandiri gitu ya. Saat isolasi mandiri itu gimana Mas? Maksudnya dari dari Mas Nana sendiri, adakah waktu itu merasa adakah kesulitan gitu yang dialami, dan juga saya pengen tahu sih sebenarnya waktu itu dari puskesmas itu pemantauannya seperti apa gitu, dan apakah sudah baik atau misalkan kok kemarin saya tidak terlalu diperhatikan gitu, mungkin bisa share gitu Mas di sana gimana? Iya, terkait itu kesulitannya adalah waktu kan ditesnya hari Sabtu, kemudian antigennya reaktif, PCR-nya kan nunggu 3 hari. Nah, waktu dalam 3 hari itu saya susahnya itu menjaga, kita kan belum tahu positif atau negatifnya, menjaga agar kalaupun positif saya nggak menularkan ke yang lainnya gitu. Tapi kan saya juga butuh semacam diladeni gitu lah, makan ataupun yang lain. Jadi istri saya ya ada di 2 kamar terpisah, nanti yang ladeni saya. Nah, alhamdulillah kesulitan yang makan dan lain-lain sudah tercover oleh istri saya. Dan untuk dari pihak puskesmasnya, karena kan saya sekeluarga itu langsung hubungannya dengan puskesmas. Alhamdulillah mendapatkan treatment yang bagus dari puskesmas, karena setiap saat ya setelah dites, kemudian bidannya bilang jika ada gejala nanti ngabari lewat WA gitu. Jadi nanti diberikan obat yang sesuai dengan apa yang saya alami. Waktu itu setelah dinyatakan positif
itu saya merasa hidungnya mampet, kemudian cukup susah untuk bernafas. Setelah itu dikasih obat untuk obat flu dan vitamin C gitu. Untuk keluarga yang lain dikasih vitamin C saja karena tidak ada gejala. Karena Berarti memang waktu itu sudah dari pihak puskesmas atau Fasiankes terdekat juga sangat sigap gitu ya, dengan kemudian yaitu istilahnya memberikan informasi bahwa ketika mengalami kendala atau mengalami keluhan saat gejala itu muncul gitu ya, bisa kemudian mengontak melalui aplikasi WhatsApp gitu ya Mas ya, dan kemudian benar. Juga rutin dipantau sampai selesai isomannya 14 hari, dan kemudian dinyatakan negatif, baru kemudian selesai gitu ya dari puskesmas. Iya. Dia ada pemantauan dari pihak puskesmas. Nah, gimana Bang? Dari cerita Mas Nana ini yang pertama dulu nih, dari Bang Fajri, mungkin ada komentar atau apa nih? Jadi menurut saya pertama-tama saya turut bukan berduka cita ya, ikut empati juga dengan Mas Nana begitu, karena memang ini musibah, kita nggak tahu. Bahkan ada teman saya, teman betul nih, teman sejawat begitu, harus kehilangan paman, belum sampai menikah, tapi ada acara lamaran. Kemudian kebetulan bapak mertuanya ini itu sudah bergejala gitu. Kemudian jadi klaster besar. Kebetulan kan dia lamaran nih, makanya kan ada depan. Keluarga beliau nggak apa-apa. Justru keluarga calon mantannya itu ketularan. Hampir berapa? Saya lupa, 60%, 70% itu ketularan. Ada orang pamannya beliau ya, itu punya komorbid sehingga meninggal di ICU gitu. Itu jadinya berantem sama calonnya. Jadi memang karena serumit itu, karena jadi emang ini karena kan ada prosesi keluarga, kemudian ada makan-makanan. Jadi kesimpulannya yang pengen saya katakan adalah ini musibah bagi kita semua. Sehingga dengan kita menganggap ini adalah musibah, sehingga kita different mechanism atau level penerimaan kita ya, kemampuan penerimaan kita itu menjadi lebih mudah, karena ya udah musibah apa boleh buat. Sama seperti misalnya nih kita tiba-tiba kehilangan apa gitu ya, atau dapat musibah yang memang tidak bisa kita elakkan lagi. Kalau bahasa kerennya itu force major gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kan dengan musibah ini. Nah, itu dulu tanggapan. Jadi kita tenang. Ya udahlah, apa boleh buat, ini adalah musibah gitu. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Dan yang kedua, memang isoman ini beda-beda memang. Idealnya ketika kita gejalanya ringan, OTG, kondisi ideal adalah walaupun dia gejala ringan pun atau dia OTG, itu harus diisolasi di tempat tertentu. Negara harus hadir menyediakan tempat, itu idealnya. Jadi mau di tenda, mau di gor mau di masjid, mau di gereja, mau dimanapun, itu dia harus disediakan sebenarnya. Nah, tapi masalahnya ya kan terbatas ya, anggaran terbatas, kemudian banyak faktor gitu, sehingga nggak bisa nih. Jadi yang gejalanya ringan, sedang sampai gejala OTG sampai ringan, ntar dulu deh di rumah dulu, karena fasilitas untuk isoman itu tidak cukup nih dari negara. Yang sedang-sedang, yang derajat sedang tadi dibawa ke rumah sakit. Harusnya ketika seseorang positif COVID, itu siapapun itu harus melapor kepada puskesmas terdekat. Melapor ini bisa dalam konteks virtual, makanya kita hari ini menghadirkan judulnya adalah isoman virtual begitu. Jadi bisa lewat telepon puskesmasnya misalnya, minimal ada hotline. Dinas setempat itu punya hotline yang jawab terserah mau puskesmas mau orang dinas, misalnya dinas DKI atau dinas Jawa Barat atau nasional, pokoknya harus ada yang bisa ditanyain. Idealnya begitu. Kalau di Jakarta, karena saya juga dari awal tim penanganan COVID-19 di Jakarta, tim gerak cepat juga, kerjanya tracing juga, sekarang vaksin gitu. Jadi saya tahu betul kondisi di lapangan. Lumayan, ya kita sekarang tracingnya dari menerima panggilan dari telepon gitu. Jadi, ada laporan ini positif.
positif apapun, antigen kayak atau baru kontak erat kayak. Kalau positif antigen, ya besok kita jadwalkan untuk PCR. Karena kemampuan PCR di Jakarta sangat bagus, sangat tinggi, 10 kali standar WHO. Dan itu gratis di puskesmas gitu. Lalu kalau misalnya itu udah jika itu antigennya positif. Jika misalnya baru kontak erat, tetap di PCR juga di Jakarta gitu. Segitu liberalnya, segitu banyaknya gitu loh fasilitas di Jakarta. Masalahnya nggak semua daerah mumpuni dan political willingness masing-masing Pemda sama nih begini nih. Contoh, ya di kabupaten di kota sebelah lah, sebelah Jakarta gitu. Itu susah. Belum tentu bisa langsung dicek. Enggak, itu orang harus keluar duit 900.000 hanya untuk diagnostik PCR. Itulah kenapa salah satu faktor Jakarta Indonesia ya nggak selesai nih karantinanya nih. Karena tracingnya juga atau pelacakannya tidak berjalan dengan baik gitu. Pelacakannya nggak berjalan dengan baik, isolasinya juga orang nggak paham. Isolasi banyak yang gagal. Saya bikin post iseng-iseng, ya nggak iseng sih, riset kecil-kecilan lah. Jadi kan banyak nih orang yang udah positif COVID itu jalan-jalan, bahkan ada yang nyelenggarain acara. Saya nggak ngerti banget Indonesia nih. Ada yang bikin hajatan, nikahan gitu. Itu yang nonton yang baca tuh udah ratusan ribu tuh feed saya di bawah, udah 300.000 orang. Saking orang penasaran, relate banget dengan kondisi nyata. Jadi banyak tuh yang udah positif COVID bikin hajatan. Saya pribadi nih saya dapat itu udah positif COVID di jualan sate. Beneran jualan sate, ditangkap sama orang puskesmas, sama orang kelurahan. Wih, kok kamu jualan sate gitu? Ayo pulang gitu. Saya nggak mau nyalahin 100%. Kenapa? Karena pandemi ini adalah fenomena sosial. Mungkin dia harus jualan sate karena dia butuh makan. Dia sehari nggak jualan. Ini jualan satenya bukan jualan sate di restoran besar, bukan. Itu kayak ibu-ibu tua, kemudian janda begitu, kemudian harus punya anaknya banyak gitu. Saya nggak tahu suaminya apa dia cerai atau misalnya meninggal, saya nggak tahu. Pokoknya suaminya nggak ada gitu, dan dia harus menghidupi ini. Susah kan? Jadi emang pandemi adalah peristiwa sosial gitu. Tidak hanya peristiwa medis gitu. Beda nih ceritanya kalau kita di Australia. Kakak saya S3 di Australia. Kemarin dia bilang, saya karantina lagi nih. Kalau positif COVID, itu dikasih duit. $1.500 atau sekitar 15 juta per orang. Disuruh diem di rumah 2 minggu. Tapi dikasih duit gitu. Ya saya rasa sih kalau kayak gitu, kalau di Indonesia mungkin akan cepat selesai gitu. Karena mungkin anggaran kita kalau di Indonesia kayak gitu kayaknya semua pengen jadi positif deh. Iya gitu. Jadi kan kalau di Indonesia ya kita tahu lah, saya nggak ingin mengulik masalah bansos, dikorupsi dan lain-lain ya, tapi bahwa fenomena ini ada ya. Gitu kan, bagaimana kemarin problem bansos, bagaimana kemarin ada problem Banten ya, di Banten gitu kan, yang 20 sekian eselon mengundurkan diri ya dari dinas Banten gitu kan, kedinasan di Banten gitu. Dan banyak tempat lah bagaimana ada potensi penyelewengan dana PCR dan lain-lain. Ini melukai hati masyarakat gitu. Jadi ini yang terjadi gitu. Jadi harusnya isoman itu memang disediakan tempatnya. Nah, lucunya kemarin di Kudus, saya masih nggak habis pikir, yang Pak Ganjar yang nemuin, yang negor kan. Lah ini kok keluarganya menemani seseorang ini gitu untuk isolasi gitu. Jadi orang sakit COVID diisolasi tapi ditemenin sama anggota keluarganya yang nggak positif gitu. Ya udah tuh muter-muter aja kalau kayak gitu. Jadi prinsip isolasi itu tidak terjadi dengan baik di Indonesia. Isolasi itu, nah ditambah lagi dengan stigmanya yang kuat gitu. Isolasi itu kenapa 2 minggu, kenapa 10 hari? Itu supaya Anda tidak menularkan kepada orang. Itu aja. Itulah kenapa kalau Anda gejalanya ringan atau Anda OTG atau tidak bergejala begitu ya. Ya obatnya paling tidur, istirahat, bed rest total, nggak usah olahraga yang berat, nggak boleh olahraga treadmill, kardio yang berat nggak boleh. Istirahat, makan yang enak, sayur, buah, nonton Netflix terserah. Kalau yang misalnya sukanya ngaji yang banyak gitu, sholat yang banyak nggak masalah gitu. Iya gitu, jadi ntar akan sembuh sendiri karena memang tadi ya 90% sembuh. Ini yang terjadi nih, kesalahpahaman ini yang terjadi di Indonesia gitu. Mau vitamin apapun boleh tapi jangan kebanyakan, secukupnya aja. Yang penting makan sehat 45 sempurna. Jangan nularin orang, udah itu prinsip itu doang, karena Anda bisa nularin nih 14 hari kalau Anda tidak bergejala, atau 10 hari lah kalau Anda nggak bergejala itu 10 hari, itu aman udah. Nggak usah Anda cek PCR ulang. Nggak usah Anda cek PCR ulang, Anda akan aman. Nah, nanti kita akan bahas ya pelepasan isolasi ya. Oke.
Terima kasih Bang Fajri atas tanggapannya. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut terkait isolasi mandiri ini, dan apalagi nanti kita akan banyak juga bahas terkait dengan isolasi mandiri virtual, saya juga pengen dengar nih cerita dari Mbak Sherly atau Dokter Sherly saat dulu terkonfirmasi COVID gitu ya. Itu ceritanya gimana Dok? Apakah tertular dari pasien atau gimana Dok? Iya, nih mau sharing-sharing dikit ya. Oke. Sebenarnya itu dulu kan bulan November nih. Agak bingung juga sih dapat dari mananya itu. Soalnya kan akhir Oktober itu saya sempat pergi ke Jakarta juga. Gitu. Nah, mulai muncul awal gejalanya itu juga 7 hari kira-kira setelah pulang dari Jakarta. Tapi ya tentang itu juga saya pun masih aktif praktek terus. Tiap pagi. Awalnya sih gejala yang dirasakan itu cuman kayak pegel-pegel gitu, kayak kecapean, cuman pegel-pegel, terus agak pusing kayak gitu. Cuman terus yang hari keduanya, itu kan hari pertama muncul gejala itu cuman pegel-pegel sama pusing. Hari keduanya saya mulai muntah-muntah nih, muntah-muntah, terus badannya juga agak demam. Waktu itu 37, cuma 37 aja gitu. Baru paginya saya periksa ke dokter, cuman kata dokternya, "Alah ini kamu kecapean aja nih, jangan kerja terus," katanya gitu. Dapat obat. Ya udah minum obat, sempat 3-5 harian gitu. Ternyata besoknya papa saya tiba-tiba batuk kering gitu, terus demam juga. Jadi waktu itu juga kondisi di rumahnya lagi dibangun. Jadi tidurnya itu sekeluarga cuma sekamar aja, jadi satu. Nah ini agak repot waktu isomannya. Ya, setelah papa demam itu agak sulit nih dipaksa buat periksa nih, Mas. Jadi hampir papa tuh katanya kayak nggak apa-apa, kadang tinggi sampai 37,5, kadang turun udah normal 36 gitu. Susah diajak periksa, jadi sampai hampir seminggu tuh papa dibiarin gitu, nggak periksa, nggak mau sama sekali periksa. Terus akhirnya mama yang kena. Mama ini sampai kayak ngedrop gitu, jadi sempat kayak shock anafilaktik gitu, ciri-cirinya agak pusing gitu, terus dibawa ke UGD. Ternyata di UGD itu sampai tensinya 50/40. Nah ini udah bahaya nih gitu kan. Itu mama di UGD, zaman dulu belum ada rapid antigen nih bulan November. Masih tesnya antibody aja, rapid antibody ya di UGD. Jadi papa sekalian aku daftarin UGD juga kan, biar diperiksa sekalian, soalnya kok nggak sembuh-sembuh nih gitu. Cuman yang waktu itu rapid antibody dua-duanya negatif, jadi cuman di UGD biasa. Terus papa sempat disuruh cek lab, itu trombositnya turun. Sampai soalnya demamnya kan udah lama juga, tapi akhirnya nggak disarankan juga untuk PCR atau apa, nggak disarankan, cuma dikasih obat biasa kalau yang mama. Terus sampai akhirnya rawat inap, tapi rawat inapnya pun waktu itu nggak di swab PCR dulu, jadi rawat inapnya rawat inap biasa, nggak masuk ke ruang isolasi. Setelah itu sempat rawat inap sampai 2 hari. Udah kondisinya, kalau mama sih gejalanya cuma itu aja, tensinya turun, terus dia sempat anget sedikit. Habis itu 2 hari pulang dari rawat inap, baru dokter, kan saya masih kurang percaya ya, kok kayaknya COVID gitu, udah curiga nih. Akhirnya papa saya swabkan sendiri, swab di Cito yang cepat. Ternyata benar positif, udah langsung itu saya bawa ke UGD Rumah Sakit Tugu Semarang. Dan di sana tuh sempat nunggu di UGD agak ya cepet sih, tapi 3 jaman sampai 4 jaman gitu dapat ruang isolasi. Soalnya papa sempat agak sesak nafas juga waktu itu.
Jadi sudah di ronsen toraknya ternyata memang udah bronkopneumonia gitu, ada lesinya. Terus langsung di isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit, papa malam itu juga. Tapi yang saya, mama dan ada adik juga tetap di rumah. Kita memang di rumah aja. Waktu mama di rumah sakit itu juga untungnya semua saya urusi sendiri, jadi maksudnya nggak minta bantuan keluarga saudara yang lain. Jadi istilahnya ya udah kita berempat aja gitu, yang kalau misalnya ini memang positif gitu. Akhirnya di rumah, tapi isolasi itu ya kondisinya cuma ada satu kamar aja, tapi kasurnya memang terpisah-pisah, ada berjarak. Nah besoknya baru lapor ke puskesmas. Puskesmasnya waktu itu saya juga agak bingung karena KTP itu beda dengan rumah domisili saya sekarang, jadi bingung mau hubungi puskesmas yang sesuai KTP atau yang sesuai domisili gitu, bingung. Akhirnya dianjurkan sama saudara, yang deket rumah aja puskesmasnya gitu. Akhirnya cari lewat Google juga tuh nomor telepon puskesmas dekat rumah. Saya menghubungi, terus menceritakan kronologi kejadiannya itu kemarin. Langsung dijadwalkan sama puskesmas. Waktu itu puskesmas menyediakan PCR untuk yang positif itu sudah ada kontak erat gitu, langsung di PCR. Besok paginya diundang ke puskesmas, langsung di PCR. Cuma kendalanya dulu itu PCR itu masih lama hasilnya. Waktu itu yang di puskesmas itu hasil PCR-nya sampai seminggu baru keluar. Jadi terus selama menunggu hasil PCR itu kan di rumah 1 minggu. Ternyata hasilnya keluar, saya positif, mama negatif, mama positif juga, adik yang masih negatif. Iya. Cuman kan udah ini ya sempat serumah seminggu sama 2 penyintas COVID nih. Jadi akhirnya terus adik di PCR-kan lagi, yang langsung cepat one day service gitu, ternyata positif juga hari itu. Iya, jadi terus akhirnya di rumah semua bertiga, papa di rumah sakit gitu. Nah, kalau papa waktu itu di rumah sakit berapa hari, Mbak? Itu papa juga agak lama, hampir 18 hari apa 19 hari gitu. Ya. Tapi nggak sampai itu ya, Mbak, nggak sampai kritis gitu ya? Alhamdulillah masih ya golongannya mungkin gejalanya sedang gitu ya. Emang kadang ya sesak nafas gitu, ngeluh bilangnya sesak nafas dan sering menggigil katanya. Jadi demam tinggi sampai menggigil gitu. Cuman alhamdulillah nggak terlalu sampai ke ICU gitu. Oke. Kalau Mbak Sally sendiri pas waktu 2 minggu isoman sendiri, isoman itu gimana? Maksudnya apakah ada gejala yang waktu itu sempat mungkin agak mengganggu gitu, baik itu secara kesehatan? Kalau gejala-gejala kayaknya hampir semua yang kayak di share-share itu saya sempat ngerasain semua sih. Anosmia juga sempat ngerasain, diare ringan ngerasain, batuk kering juga ngerasain. Cuman ya alhamdulillahnya ringan-ringan aja. Kayak anosmia tuh sehari doang pas pakai minyak kayu putih gitu nggak kecium baunya. Tapi terus besoknya udah kembali lagi. Yang agak ini kemarin diare sih, kayak tiap habis makan langsung keluar lagi, habis makan keluar lagi kayak gitu. Cuman kalau dari puskesmas pemantauannya sini alhamdulillah saya ngerasa cukup bagus sih. Lewat WA juga, mbaknya responsif juga, pas respon, dikirimin obat terus juga buat saya, mama sama adik tuh dicantelin ke pagar gitu katanya. Cuman ya memang tempat ini nggak, Mbak, kayak semacam konsultasi gitu dengan mungkin dokter di puskesmas gitu atau psikolog yang ada di puskesmas gitu terkait sakitnya saat proses isoman itu? Konsultasinya cuman via WA aja gitu. Memang saya cerita. Tapi itu memang langsung kemudian komunikasi dengan dokter di puskesmasnya apa gimana?
Itu dengan psikolognya yang dari Psikolognya. puskesmas. Berarti waktu itu Ngobrol. lebih ke ini ya, menyemangati gitu ya agar tetap. Iya. Oke. Menarik banget sih. Masalah anosmia juga teman saya tuh ada yang bercanda gitu pas waktu positif COVID gitu kan. Dia bercandanya gini, nulis tweet, waduh aku positif gitu, anosmia sampai nggak bisa apa namanya, cium bau apa namanya, bau Indomie gitu karena bau Indomie katanya bau surga. Jadi sangat-sangat menyiksa gitu. Oke. Nggak boleh makan Indomie dulu kalau lagi COVID. Nanti tenggorokannya gatel. Iya. Bang Fajri, gimana nih Bang cerita yang kedua Bang, dari Dokter Sherly atau Mbak apa namanya, Mbak Sherly ini. Jadi apa namanya, halo halo Ya, Bang halo. Fajri. Ya, saya di sini kok. Oke. Ya, dari cerita yang kedua Bang, apa namanya, tadi kan sempat ya ada cerita menarik itu yang gini Bang, saya pengen garis bawah itu tadi sempat dari orang tuanya Mbak Sherly itu sempat di awal itu menolak untuk kemudian diajak periksa ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Dan mungkin ini dialami oleh banyak orang juga gitu. Jadi mereka, tapi alhamdulillah karena ya apa namanya, ajakan atau mungkin itu ajakan yang baik dari Mbak Sherly gitu kan, itu kemudian papanya atau orang tuanya itu mau untuk kemudian dibawa ke rumah sakit dan ternyata tadi hasilnya apa, positif, dan setelah di ronsen memang butuh dan pemeriksaan lain memang butuh perawatan, dan alhamdulillah mau untuk kemudian dirawat secara intensif di rumah sakit gitu. Nah, tapi banyak kasus juga nih Bang yang kemudian terjadi di masyarakat kita, ada kasus yang sama. Jadi orang itu nggak mau atau takut datang untuk ke Fasiankes gitu ya untuk kemudian memeriksakan dirinya nih, padahal sebenarnya gejalanya mungkin udah agak berat gitu. Jadi yang kemudian yang ya seharusnya membutuhkan perawatan di rumah sakit secara intensif, yang kemudian akhirnya bisa meninggal di rumah gitu dan lain sebagainya. Ini kan juga jadi problem tersendiri Bang. Mungkin dari Bang Fajri ada komentar di situ, dan tadi mungkin dari cerita dari Mbak Sherly juga adakah komentar dari Bang Fajri? Ya, terima kasih. Jadi, salam kenal Dokter Sherly. Jadi, saya lagi-lagi turut berduka cita ya. Saya tadi kaget juga sih sampai tensinya turun ya. Ibunda sampai tensinya turun sampai 50-60. Itu akhirnya gimana, Dok? Maksudnya jerawat di ICU atau misalnya di ruang bangsal biasa, gimana tuh endingnya? Mama waktu itu cuma masuk UGD aja, terus langsung dipasang alat, dan alhamdulillah langsung berangsur membaik sih Dok. Tapi isolasi COVID berarti kan? Waktu di bangsal UGD itu nggak yang isolasi COVID, UGD biasa, karena rapid karena antibody ya, antibodinya ya negatif waktu itu. Tapi habis itu positif nggak? Habis itu positif? Itu positif ya ternyata. Masuk isolasi. Udah membaik ya? Iya, udah membaik. Jadi sebenarnya banyak pelajaran nih dari ceritanya Mbak Sherly yang bisa kita ambil pelajaran. Nomor satu, bahwa dari mulai kita urut perlahan-lahan deh, banyak yang dibahas. Nomor satu, Dokter Sherly tidak tahu ketularan dari mana. Dokter Sherly adalah tenaga kesehatan. Beliau adalah dokter gigi. Saya memang sangat betul-betul sering ya mengingatkan kepada sejawat, apalagi dokter gigi ya, dokter-dokter yang melibatkan saluran pernafasan bekerjanya gitu. Mau pakai APD apapun itu resikonya ketularan. Kenapa? Ya semua memang mulut-mulut. Kebayang nggak? Dia kerja, orang buka mulutnya, ya itu mau pakai N95 model apa juga kalau misalnya itu orang sakit COVID bisa kena gitu. Berapa menit itu dia ngorek-ngorek mulut orang gitu loh. Itu dari situ dulu. Yang kedua, selain dari risiko profesi, jadi kesimpulannya kalau dokter itu hati-hati betul. Harus pakai N95, kemudian tidak cukup N95, modifikasi ruangan. Kalau dokter gigi gitu dia harus ada disedot ya, ada vakumnya begitu supaya yang keluar dari mulut langsung kesedot begitu. Kemudian harus ada screening dulu sama pasiennya, sebaiknya harus screening dulu sih, karena
itu directly banget gitu. Ibarat kata tuh langsung ditembak gitu sama ininya. Itu yang pertama dari segi penularan. Nakes. Yang kedua, penularan memang sudah terbukti dari airborne di ruangan tertutup. Kemarin sih udah post tuh mekanismenya tuh. Itu udah terbukti ada 10 argumentasi. Udah dipublikasikan di jurnal terbaik ya, Lancet namanya. Itu bisa di ruangan tertutup. Walaupun kita pakai masker, semua di ruangan itu pakai masker, tapi kalau kondisinya padat, apalagi orangnya banyak berbicara di situ, satu orang aja sakit COVID, itu bisa nularin. Ya, semuanya bisa gitu. Bisa nularin super spreader di ruangan tersebut. Itu jika kita pakai masker, apalagi nggak pakai masker. Jadi kalau ada yang nanya nih, ini saya kupasnya agak panjang ya. Jadi kalau ada orang nanya, gimana dok varian Delta, mempan nggak pakai masker? Masih mempan. Yang penting Anda pakai maskernya. Terus kemarin beredar informasi bahwa, wah varian Delta cuman 10 detik, udah ketularan. Ya nggak usah varian Delta, varian apapun, Anda nggak pakai masker juga, 5 detik juga kalau Anda batuk depannya juga langsung ketularan, bos. Kenapa begini? Karena orang Indonesia ini udah banyak malas pakai masker. Di Jakarta, salah satunya kenapa penularannya besar, angkanya itu adalah 25%. Itu data dari Kepala Dinas Kesehatan yang ngomong, 1/4 doang. Jadi kalau di Jakarta ada 10 juta orang, kurang lebih yang peduli masih pakai masker, itu tinggal 1/4-nya doang. Yang ngomong bukan saya. Data nasional bagaimana? Mirip 30%. Saya kemarin ngomong kan, kebetulan, ya alhamdulillah saya punya koneksi Satgas KPCPEN dan lain, itu data 30% yang masih pakai masker. Jadi sisanya 70% orang Indonesia nih, kurang lebih lah, bisa nggak udah nggak pakai masker gitu. Makanya kita heboh nih dengan kita harus menempatkan isu varian Delta memang betul 2-3 kali lebih cepat daripada varian Inggris dan lebih cepat, padahal varian Inggris lebih cepat daripada varian Cina. Artinya kita harus putus penularan. Anda mau ngomongin varian apapun, ya nggak usah jauh-jauh lah, Anda aja nggak pakai masker. Varian yang dulu juga Anda ketularan, apalagi varian sekarang. Jadi kita berada dalam level yang masih jauh banget sebenarnya untuk pencegahan penularan COVID. Itu dulu. Jelas clear ya, saya rasa clear. Ruangan tertutup, kita nggak sadar, walaupun pakai masker, apalagi nggak pakai masker, makan makanya bareng. Sekarang sarankan double masker ya dok ya? Double masker, kalau emang kuat, boleh pakai double masker. Kalau kuat. Problemnya adalah, banyak orang nggak kuat, akhirnya dia buka-buka, apalagi dia harus ngomong sama temannya. Ya harus kuat, ya maksudnya gini. Saya menyarankan double masker asal kuat. Kalau Anda nggak kuat, satu dulu, yang penting Anda pakai. Karena masker ini adalah masalah konsistensi. Anda lengah 5 menit, Anda lengah 1 menit, kebetulan itu depan Anda bawa kuman COVID, Anda ketularan. Gitu. Apalagi sama-sama nggak pakai masker. Apalagi makan bareng, apalagi nongkrong bareng misalnya. Ya udah jelas gitu. Jadi yang penting tuh pakai, karena gini, saya udah taat pakai ini kok masker. Iya, Anda tapi kan buka-buka, panas gitu misalnya buka-buka. Ya contohnya gitulah. Double masker bagus, asal dipakai dengan baik. Memang betul sampai 90% ke atas. Kalau satu masker ya 50-60% lah. Tapi Anda harus pakai secara konsisten. Itu poin yang harus benar-benar dipahamin. Selanjutnya, kita nih nggak sengaja nih, ceritanya udah dapat positif kan? Ceritanya udah dapat nih positif. Harus bagaimana? Satu, tenang dulu tetap. Tenang dulu. Kalau kita mulai bergejala, ada demam, kemudian ada gejala khas COVID, demam, yang paling khas itu adalah anosmia sama agesia, nggak bisa makan. Kalau kita makan Indomie, kalau kita makan rendang, nggak kerasa rasa rendang, hati-hati. Ya bisa jadi sakit biasa, bisa jadi COVID gitu. Kalau nyiumnya nggak kecium nih, kecuali hidung Anda mampet. Nah, kalau hidung Anda mampet, ceritanya kan beda kan? Oh, kalau misalnya Anda batuk pilek terus hidungnya sembab gitu, bisa jadi emang penciuman berkurang. Tapi kalau misalnya ini nggak terlalu mampet, tiba-tiba nggak kerasa, apa mau makan kayak nggak ada gitu, dunia ini nggak kerasa gitu. Itu hati-hati betul. Bisa jadi COVID. Itu namanya patognomosis kalau di dunia kedokteran. Khas nih. Yang namanya Fajrul, hidungnya mancung. Ya itu khasnya Fajrul. Sama. COVID juga gitu. Punya kekhasan gitu. Nah, itu dulu. Jadi kalau Anda udah punya khas kayak gitu, ditambah lagi dengan ada kontak, Anda jangan takut untuk melakukan pengecekan, pengetesan. Jangan telat. Kenapa? Ya kan Anda jadi tahu. Jadi boleh, kalau Anda punya akses, Anda PCR. Lebih baik PCR. Kalau Anda PCR-nya mahal, Anda boleh pakai antigen. Jika antigen juga mahal, misalnya 200.000 mahal, Anda isoman 14 hari. Itu penting, kalau Anda nggak punya akses sama sekali nih. Tapi dengan tetap mengawasi peningkatan gejala. Jika Anda sudah tegak diagnosisnya, jadi kalau misalnya ada kontak erat teman kita nih sakit COVID, sekantor,
terus kita jadi tiba-tiba demam abis itu, batuk juga, walaupun nggak anosmia, nggak hilang penciumannya, batuk nih, itu udah curiga tuh, dari situ udah curiga, demam doang aja, demam, batuk pilek, ya, atau mual muntah ditambah mencret misalnya, ditambah badan lemes nggak enak banget, misalnya pusing, atau vertigo, celinganya berdengung, itu udah curiga COVID. Dari situ dulu curiga COVID. Ada kontak erat, ada gejala. Kemudian dicek nih, pakai antigen misalnya, PCR mahal. Kalau di Jakarta gampang, Anda tinggal datang puskesmas minta PCR. Besok pagi langsung di PCR tuh. 1 hari sampai 2 hari keluar hasilnya. Jakarta. Itu privilege orang Jakarta. Kalau misalnya Anda di daerah, harus keluar dulu 900.000, 1 juta. Anda boleh pakai antigen. Misalnya, antigen kan sekarang kan 100 ribuan gitu ya. Tapi ya ketika udah bergejala, itu pas bisa dicek gitu ya. Kalau misalnya Anda positif, itu menurut guideline WHO, Anda sudah bisa tegak terkonfirmasi COVID sebenarnya. Sebenarnya begitu. Udah bisa itu menurut guideline WHO, udah bisa kalau Anda antigen positif, gejalanya ada, kontaknya ada. Terus pertanyaan selanjutnya, misalnya tadi bergejala jelas ya, misalnya kita baru kontak nih dok sama teman kantor, teman kuliah misalnya. Wah dia udah di karantina tuh, kita kontak 3 hari yang lalu. Lalu kapan kita cek sebenarnya? Harus difahami, ketika kita kena virus, itu ada yang namanya masa inkubasi. Masa di mana virus masuk, sampai nimbulin gejala, itu ada masanya, 3-14 hari. Dari virus masuk, sampai nimbulin gejala, ada periodenya, nggak langsung. Itu masa inkubasi. Ya, 3 hari sampai 2 minggu. Rata-rata seminggu. Makanya disuruh nunggu seminggu dulu. Jadi Anda kalau misalnya kontak erat nih, bentar, sabar. Seminggu aja tes PCR-nya. Jangan baru kemarin sore Anda tes PCR. Kemungkinan besar Anda negatif. Tapi negatifnya palsu. Itu jadi bahaya. Karena Anda merasa aman. Padahal Anda bawa virus sebenarnya. Anda cek minggu depan. Minimal minggu depan. Gitu. Jadi itu namanya masa inkubasi, saya ulangi. Itu penting banget. Ini adalah pemahaman yang very, very crucial. Tenaga kesehatan pun banyak yang belum paham mengenai masa inkubasi gitu. Jadi masa di mana virus masuk, sampai menimbulkan gejala, sampai menimbulkan hasil tesnya positif, sampai alat tes mampu mendeteksi kita nih membawa virus. Itu namanya masa inkubasi. Sama antigen juga minimal sama gitu. Nah, kapan Anda pakai antigen? Kapan Anda pakai PCR? Anda memakai PCR ketika ada aksesnya, itu satu. Kedua, ya tadi seminggu setelah kontak. PCR itu mampu mendeteksi sekitar 3-4 hari sebelum Anda bergejala. Ya, misalnya Anda terinfeksi tanggal 1 Juni. Kurang lebih, misalnya Anda bergejala tanggal 7 Juni. Itu Anda PCR bisa mendeteksi Anda kurang lebih mulai dari tanggal 4 sampai 3 bulan ke depan itu PCR masih bisa mendeteksi. Kalau antigen, Anda bergejala tanggal 7. Bisa jadi tanggal 4-nya Anda terdeteksi, bisa jadinya Anda tanggal 5-nya baru terdeteksi, bisa jadi tanggal 6-nya baru terdeteksi, bisa jadi Anda tanggal 7 baru terdeteksi, sampai seminggu ke depan. Atau bisa jadi Anda nggak terdeteksi sama sekali sama antigen. Karena memang kemampuan antigen dalam menemukan kuman itu di bawahnya PCR secara umum. Apalagi kalau Anda nggak bergejala, karena jumlah virusnya relatif lebih sedikit. Apalagi kalau teknik pengambilannya nggak tepat. Apalagi kalau misalnya antigennya abal-abal. Apalagi kalau antigennya daur ulang gitu. Antigennya palsu kan banyak banget sekarang. Saya kemarin diwawancara beberapa media karena ada perang harga. Kita nggak tahu tuh antigennya. Karena harus ada standarisasinya. Atau memang secara keilmuan ketika dari 20 tuh yang lolos bahkan cuma 2 ya dok ya? Katanya sih sekarang yang terdaftar 150. Cuman problemnya emang Anda tahu kalau Anda cek antigen di mana gitu, harga itu kan itu bersaing 74.000. Ada yang 85.000. Emang Anda tahu dia pakai apa? Ya itu susahnya kan di situ kalau nggak dikontrol. Emang ini negara kita kayak Texas ya. Aut-autan gitu. Kurang banget ada. Karena emang susah juga sih. Cuma memang Amerika ketat betul pengawasannya. Singkat cerita, bisa aja lolos. PCR pun bisa lolos, apalagi antigen. Yang jelas antigen ini di bawah PCR. Tapi antigen jelas lebih baik daripada antibody, rapid antibody. Kalau dulu kan nggak terdeteksi tuh, Dr. Shirley ibunya kan, karena memang antibody kan munculnya 2 minggu kemudian pasca dia terinfeksi. Singkat cerita, antigen ini krusial. Ini pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Orang banyak salah di sini. Ada juga ketika orang jumlah virusnya nggak banyak nih di tenggorokan. Ini ada di paper JAMA. Saya baca betul. Udah dulu nih udah ada sama ininya kok. Ketika ada virusnya nih nggak banyak nih, setengah gitu ya, sedikit gitu. Itu antigen benar-benar nggak bisa nemuin.
gitu. Jadi memang banyak hal yang harus dipahami dari antigen. Makanya saya sempat bikin postingan, hati-hati keamanan semu ketika Anda melakukan tes antigen negatif gitu. PCR aja bisa negatif semu gitu. Negatif semu itu bohongan. Anda nih sebenarnya Anda bawa kuman, tapi alatnya nggak bisa deteksi Anda bawa virus, Anda bisa nularin keluarga. Sehingga Anda harus hati-hati betul gitu. Jadi nggak boleh ngerasa aman aja, apalagi ada kontak, apalagi ada gejala. Itu poinnya. Jadi kalau ada orang yang tidak punya dasar, karena nggak banyak nih, wah apaan sekarang semua flu. Hati-hati kalau sakit flu, jangan di swab, nanti positif. Ya iya berarti Anda jadi banyak logical fallacy, salah paham bahwa ya emang kalau Anda batuk pilek, Anda di swab, antigen ke PCR positif, ya Anda COVID, udah bukan malah di swab. Itu kemarin viral, polisi di mobil dia ngomong tuh, hati-hati kalau batuk pilek, jangan dicek PCR, jangan dicek dengan rapid antigen. Kenapa? Nanti Anda positif. Ya bukan masalah anti positif, artinya emang berarti Anda terinfeksi dengan COVID gitu. Itu logical fallacy, tapi itu banyak viral, itu viral. Dia dibikin di TikTok. Oke, next ya, selanjutnya. Menurut saya untuk diagnostik udah clear. Oke. Diagnostik ini menjadi clear, kenapa? Karena dalam kasus keluarga Dr. Shirley, nular semuanya kan? Gitu. Ini Dokter Shirley, beliau aware gitu, beliau bagus, udah langsung dicek semuanya gitu. Bisa nular, apalagi tidak sepeduli, tidak scare Dokter Shirley. Banyak orang yang nggak care. Itulah kenapa isolasinya ini penting banget. Jadi kasusnya Dokter Shirley ini menarik banget, karena kasusnya menularin semuanya. Nah, sekarang tata caranya bagaimana isolasi yang baik? Idealnya kamar mandinya 2. Oke. Dapur nggak usah bareng. Ya kalau dapur ya dia makan aja, jangan masak bareng. Itu resiko. Yang kedua, kalau bisa dia ruangan tersendiri. Jendela dibuka, bagus. Tapi jendelanya jangan ngarah ruang yang keluarga kita yang sehat. Jangan, ntar ketularan semua, jendelanya ke sono, udara bebas gitu. Nah yang kedua, jangan makan bareng. Jangan nonton Euro bareng, ya kan? Jangan satu mobil bareng. Jangan bareng pokoknya. Kalau emang harus bareng banget, ya kalau kepepet nih harus nganterin bareng banget, buka jendela di mobil. Semuanya pakai masker. Yang ketiga, mau keluar rumah, mau papasan rumah nih misalnya mau pakai masker, ya, pakai masker, jangan banyak omong. Jadi jangan banyak omong, diem aja gitu. Kalau kita diem, virusnya nggak keluar. Yang bikin keluar itu kalau kita ngomong. Jadi kita diem aja. Ya, gitu. Terus, boleh nggak dok olahraga di rumah? Boleh. Anda boleh olahraga depan rumah. Olahraga bukan lari, cuma gerak-gerak doang, jemur-jemur, boleh gitu. Orang COVID nggak boleh olahraga terlalu ekstrim ya, karena dia harus bed rest total. Karena kemarin ada juga misinformasi, ini juga sejawat lagi yang nyampein. Jadi, kalau kita metabolisme meningkat nih, itu nanti COVID akan cepat sembuh. Itu ngaco. Jadi memang ada beberapa panduan dari literatur yang terpercaya. Kita istirahat dulu nih, selama 10 hari, 14 hari kita istirahat dulu. Ntar seminggu setelah kita pulih, baru kita boleh olahraga yang cukup berat. Jadi nggak boleh nih olahraga yang beraktivitas berat dulu. Ini tata cara isoman yang baik. Tenang, makan minum yang cukup, jangan sampai nularin keluarga kita. Nah, gimana dok kalau udah, misalnya nih, emang tinggal bareng kan, harus gimana? Harus idealnya itu di swab semuanya. Di swab semuanya. Kalau ada akses, ya di antigen, di PCR sih sebenarnya idealnya. Kenapa kayak gitu? Kan jadi bisa kita track semuanya ke belakang. Bapak kita gimana nih? Ibu kita gimana nih? Bisa kita kasih oksigen lebih awal. Kalau anak ya bisa kita kasih lebih awal kan, misalnya jangan nunggu jatuh dulu. Tadi kan buktinya, kasusnya Dr. Shirley menurut saya bagus sekali, karena ibunda ditolong di UGD, langsung ketolong. Itu kan mungkin beliau kekurangan cairan dan lain-lain gitu. Ketolong, dikasih cairan. Tensi rendah, dikasih cairan, ketolong. Coba kalau misalnya nggak dibawa ke IGD. Ya kan Dr. Shirley pintar, karena beliau ini adalah dokter gitu. Bayangin kalau orang umum, orang awam gitu, nggak langsung dibawa ke UGD, ya mungkin bisa meninggal gitu. Nggak bisa ketolong gitu. Bukan saya doain, enggak. Tapi bahwa pemahaman itu sangat penting. Jadi deteksi dini itu penting. Lalu Anda pahamin gejala Anda. Kalau misalnya keluarga kita nih punya komorbid, ini yang kita khawatirkan kan, klaster keluarga kan. Itulah kenapa anak-anak sekarang banyak, angkanya 15% anak-anak itu ketularan dari keluarga. Orang tua kita juga kayak gitu, banyak kasus kayak gini. Kitanya sehat, anak muda gitu, orang tua kita yang kena. Karena orang tua kita punya komorbid, mungkin punya kanker, mungkin punya kolesterol, gula, jantung, dan lain-lain gitu. Singkat cerita, apalagi kalau orang tua kita punya komorbid, kita harus deteksi dini lebih awal. Jadi, kalau bisa didiagnosis lebih awal, lebih bagus lagi. Di swab, di ronsen, dicek darah gitu. Jadi ketahuan nih. Nah,
Kelebihannya Anda mendeteksi lebih awal, Anda bisa mendeteksi komplikasi yang terjadi ketika orang terdiagnosis atau terinfeksi COVID. Contohnya, penggumpalan darah. Nah, ada teman saya, seumuran saya, ya sekitar 23 tahun, ya 20-30 tahun gitu, masih muda banget. Ternyata ada potensi penggumpalan darah. Akhirnya dikasih obat pengencer darah. Nah, kalau Anda nggak ngecek rumah sakit kan nggak ketahuan. Jadi salah satu komplikasi dari COVID ini adalah membuat darah menjadi lebih kental. Kalau darah kental itu, Anda bayangin Anda lagi potong ayam, darahnya membeku. Anda lagi potong kambing, darahnya membeku, itu darahnya kental. Kalau darahnya kental, nanti aliran darah yang ke aliran otak akan bermasalah, jadinya stroke. Kalau bapak kita udah punya sakit jantung sebelumnya, itu bisa jadi penyumbatan jantung. Kalau misalnya udah punya penyumbatan di pembuluh darah kaki, kakinya bisa mati, bisa busuk nanti. Punya penyumbatan di ususnya bisa busuk. Artinya, kita harus, kalau dia dideteksi lebih dini, nanti penggumpalannya itu bisa terdeteksi lebih dini. Kalau penggumpalannya bisa terdeteksi lebih dini, ada obat-obat yang bisa diberikan supaya darahnya nggak mengumpal. Itulah kenapa Anda harus deteksi lebih dini supaya bisa diberikan obat biar darahnya nggak mengumpal. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi jangan takut. Kan ada, bahkan teman sejawat loh, ada yang takut, saya takut di ronsen, nanti ketahuan. Jadi Anda jangan takut dengan di ronsennya, Anda takut dengan komplikasinya. Itu dulu. Itulah kenapa harus dibedain nih gejala ringan, sedang sama berat. Kalau sedang menuju berat itu butuh rumah sakit. Memang idealnya dirawat di rumah sakit. Jadi kalau ada apa-apa wanita hamil dengan COVID, idealnya di rumah sakit. Apalagi kehamilannya bermasalah ya. Ada eklamsi dan ada darah tinggi dan lain-lain misalnya. Contohnya gitu. Jadi semakin cepat kita deteksi dengan baik, itu semakin bagus gitu. Itu dulu. Clear saya rasa. Gimana bro? Halo. Gila ya? Halo? Ya. Oke, gitu. Ya terima kasih Bang. Udah lengkap banget tadi ya, dari mulai deteksi dini dan kemudian bagaimana sih step-step atau misalkan atau langkah-langkah ketika kita isoman, dan apa sih prinsip yang kemudian harus kita perhatikan saat terkena terkonfirmasi positif dan harus isoman di rumah gitu ya. Nah, jangan lupa Fajrul, kita harus lapor ke puskesmas setempat. Idealnya setiap Pemda, kalau ini ada orang Pemda yang dengerin, setiap Pemda harus nyediain tempat konsultasi online. Kalau kita di Jakarta, konsultasi online. Idealnya memang dipantau, minimal dia dikasih obat pendahuluan, lalu dianalisis nih dalam derajat yang mana, kemudian dipantau setiap harinya. Itu idealnya begitu. Jadi Anda jangan memutuskan pelepasan isolasi sendiri. Anda jangan mendiagnosis diri sendiri. Anda jangan beli azitromisin sendiri. Jangan beli ivermectin. Jangan beli aneh-aneh. Yang kita bahas itu dengan pengobatan nih, Pak Jiro. Ya, makasih Bang. Sebelum ke sana Bang, tadi bagus banget, makanya tadi saya bilang dari mulai deteksi dini, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, harus melapor dan lain sebagainya, gitu kan, sampai dengan prinsip-prinsipnya tadi. Saya menarik tadi yang menyambung pernyataannya Mas Fajri gitu ya, bahwa pemerintah itu juga wajib untuk menyediakan istilahnya pendampingan atau konseling secara virtual gitu ya. Nah, ini yang kemudian pengen kita bahas Bang di diskusi malam hari ini juga, terkait bahasan kita tentang isoman virtual gitu ya. Jadi memang di beberapa daerah itu juga punya ciri khas tertentu gitu ya Bang. Kalau misalkan di Jogja kita ambil contoh ya. Kalau di Jogja itu ada namanya Sonjo gitu ya, atau Sambatan Jogja. Jadi kalau di Sonjo ini mendorong banyak banyak penyediaan shelter-shelter tangguh gitu. Jadi untuk kemudian ketika istilahnya orang terkonfirmasi COVID gitu ya, gejala ringan sampai sedang, nah itu dia bisa melakukan isolasi mandiri di shelter tersebut kayak gitu. Dan untuk Sonjo juga kemudian banyak sekali menyediakan fasilitas-fasilitas seperti diskusi tiap minggu, juga plasma konvalesen kayak gitu, untuk salah satu terapi COVID gitu ya. Dan kalau di Jakarta ada yang seperti penuturan Bang Fajri itu dari Pemda, puskesmasnya itu juga sudah baik gitu, dalam arti sudah
melakukan pendampingan dari mulai dia bergejala kemudian terkonfirmasi sampai dengan dinyatakan sembuh gitu. Namun di beberapa daerah itu masih banyak juga dijumpai. Ini ada mungkin di sini tadi kalau cerita dari Mas Nana dan juga cerita dari Dr. Sherly itu alhamdulillah rumah sakitnya juga Fasiankes terdekat atau puskesmasnya itu sudah bagus gitu, dalam arti juga melakukan pendampingan gitu ya, bahkan pemberian obat dan vitamin, bahkan tadi Dr. Sherly bercerita juga sempat konseling gitu dengan psikolog gitu ya, berarti kan sudah bagus ya di tadi ambil kasus di Semarang dan juga di Tegal tadi ya Mas Nana gitu ya. Tapi di beberapa daerah itu ada teman saya yang terkonfirmasi positif, ya kan, klaster perkantoran terkonfirmasi positif, namun saat isolasi mandiri dan bergejala ringan, dia itu tidak mendapatkan pendampingan yang layak gitu dari puskesmasnya, bahkan sempat waktu itu mengharapkan pemberian obat dan vitamin, tapi selama 2 minggu itu tidak diberi sama sekali gitu. Nah itu pas akhir-akhir ini sih Bang, berarti baru-baru ini kayak gitu. Ya. Nah apakah waktu itu memang logistik gitu ya, obat itu sedang stoknya nggak ada atau gimana gitu, itu juga yang saya juga nggak tahu gitu. Tapi yang pengen saya tanyakan gitu ya ke Bang Fajri gitu ya, menurut pendapat Bang Fajri itu apa yang kemudian bisa kita lakukan Bang untuk di saat seperti ini, selain tentunya prokes gitu ya. Jadi tapi kita bicara setelah orang itu terkonfirmasi COVID gitu ya. Kan saat ini kondisi rumah sakit juga sedang penuh-penuhnya ya. Tadi seperti di pembukaan saya sudah sampaikan gitu kan, bornya hampir 100% di mana-mana, terutama di Jawa kayak gitu kan. Dan istilahnya shelter-shelter, kemudian tenda-tenda darurat itu juga mulai didirikan gitu kan. Nah, apa yang kemudian Bang Fajri pengen katakan gitu, maksudnya kalau misalkan orang dengan gejala ringan sampai sedang, tadi kan Bang Fajri bilang bahwa ya baiknya istilahnya isolasi mandiri, entah di shelter yang disediakan atau di rumah gitu. Tapi kemudian kalau yang sedang sampai dengan berat itu harus kemudian dilakukan perawatan intensif di rumah sakit gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini Bang, istilah rumah sakit ini penuh gitu ya, dan ada beberapa orang yang kemudian walaupun dia sebenarnya sakitnya tuh ringan, tapi dia tuh pengen, karena mungkin punya kekhawatiran, ketakutan, itu akhirnya dia juga merasa bahwa saya juga pengen loh untuk dirawat di rumah sakit gitu, yang padahal bisa melakukan isolasi mandiri kayak gitu. Ya, jadi saya pengen cerita dulu. Ini cerita yang sangat menarik gitu, karena kemarin saya bikin postingan mengcounter bagaimana Singapura menghadapi COVID. Tahu nggak kenapa Singapura berhasil menekan angka kematian COVID sejauh ini cuma 36 orang. Itu negara hebat loh. Penduduknya 5 juta, lumayan lah, setengah Jakarta lah. Jakarta lebih dari itu. Karena dia punya regulasi, himbauan bahwa ketika seseorang usianya 45 tahun ke atas, itu harus dirawat di rumah sakit. Yang kedua, jika usianya di bawah itu tapi dia punya komorbid, itu harus dirawat di rumah sakit. Seketat itu memang peraturan mereka. Itulah kenapa, jadi dia benar-benar menjaga banget tuh. Di screeningnya tinggi. Kalau screeningnya bagus, biasanya obatnya akan lebih bagus lagi. Dari awalnya udah ketahuan, butuh oksigen nih, langsung dari awal kasih oksigen. Indonesia nggak mampu kayak gitu. Dengerin kemarin ceritanya Dr. Tompi di Lok Sumawe. Di mana ya? Di Aceh pokoknya. Saya lupa di kota mana. Itu PCR aja seminggu 2 kali. Apalagi boro-boro ngomongin semua orang dirawat di rumah sakit, nggak bakal, masih jauh. Indonesia nggak masih jauh kayak gitu. Singkat cerita, saya bukan untuk tidak meremehkan negara, bukan. Tapi bahwa masyarakat harus paham bahwa kita masih jauh nih untuk jangan bandingin dengan Amerika lah, jangan bandingin dengan negara-negara top ya, Korea, Jepang, itu masih jauh banget gitu. Kesimpulannya, nomor 1, jika Anda positif COVID, lagi-lagi 1, tenang. Yang kedua, kalau ringan sampai tidak bergejala, ya Anda diam aja. Anda makan singkong, Anda makan soto gitu, Anda makan
hal-hal yang membuat Anda senang, 4 sehat 5 sempurna ya, gizi seimbang ya gitu. Ya itu akan sembuh sendiri sebenarnya gitu. Yang penting tenang aja deh, nonton, istirahat gitu. Ya berjemur, itu minum vitamin ya, minum paracetamol, yang nggak usah Anda minum yang aneh-aneh juga akan sembuh gitu sebenarnya. Karena memang imun kita bagus, bisa untuk membunuh virus gitu, mengkarantina atau membunuh virus gitu. Dan yang kedua, gimana dok kalau gejalanya sedang sampai berat? Kalau bornya penuh nih, susah emang. Bor itu tingkat keterpakaian rumah sakit. Sekarang rumah sakit tingkat keterpakaiannya nih, misalnya ini ada 100 nih bed rumah sakit untuk COVID. Itu emang susah, penuh di mana-mana. Jadi solusinya gimana dok? Kalau misalnya lagi isoman, kalau bisa sediain pulse oximetry. Itu alatnya, ya saya ada kok, saya susah ngambilnya. Dia dijepit di tangan untuk tahu kadar oksigen di darah kita bagaimana. Yang kedua, kalau misalnya idealnya lagi, sebenarnya kalau udah mulai turun di bawah 95, itu baru masuk gejala sedang dan harus dirawat di rumah sakit. Harusnya ya. Kalau rumah sakit penuh gimana? Bisa diposisikan seseorang ini tengkurap. Jadi ada yang namanya prone position, proning ya. Jadi dia tengkurap. Ada sih saya pernah ngepost di story, tapi saya belum post di feed. Besok saya post di feed deh. Bagaimana posisi yang baik kemarin di post sama kawal COVID. Itu udah terbukti dapat meningkatkan saturasi kadar oksigen kita dan mengurangi gejala sesak yang dirasakan. Terbukti di publikasi di jurnal ATS kemarin. Jadi posisinya tengkurap memang. Bukan rebaan, jangan telentang. Tengkurap diganjel sedikit. Sebelah kiri ya, diganjel gitu. Pakai bantal gitu. Itu kalau misalnya setiap 2 jam ya, 2 jam seperti itu di siang hari dan sepanjang malam kita tidur dilakukan itu emang kadar oksigen bisa meningkat di dalam darah kita. Menariknya, ada beberapa laporan ya, katanya bahkan walaupun saturasinya di bawah 75 itu bisa naik. Jadi ada cerita ya di India, di Indonesia juga ada gitu. Dengan posisi kayak gitu, itu mampu bertahan lama. Ini cukup ajaib. Saya percaya itu sih, karena memang ada papernya, ada penelitian yang dapat meringankan kerja beban paru kita untuk bernafas. Itu memang ada rekomendasinya. Minimal itu. Cuman ya kalau rumah sakit penuh juga kayak gini, ya susah emang. Emang susah, apa mau dikata gitu. Gedenya penuh, bagaimana lagi. Paling solusinya itu, kalau bisa ya ada akses bisa tadi ya ngecek. Ada namanya tanda-tanda penggumpalan darah, dicek di darah, namanya di dimer, dan lain-lain gitu. Ini beda dengan gejala penggumpalan pada vaksin AstraZeneca, beda gitu, karena ada yang nanya. Beda, kalau AstraZeneca itu karena autoimun, namanya platelet factor 4, jadi beda yang dicek. Beda PF4 namanya, itu beda. Kalau ini namanya di dimer yang dicek, dan lain-lain. Saya pernah jelasin juga sih di radio ini ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan lagi nih, ditanya lagi nih. Terus gimana dok, kalau misalnya rumah sakit itu penuh? Susah, Anda bisa ngecek pakai Siranap. Aplikasi di Kemenkes, itu dilihat mana bed yang kosong. Cuman emang tetap aja penuh. Gimana? Ya susah, paling ya muter-muter rumah sakit ya. Kalau misalnya Sarjito, contoh Sarjito bangun tenda, gunain. Nggak apa-apa di tenda. Yang penting ada yang ngawasin di situ. Nggak usah gengsi, nggak usah malu, karena itu dong yang kita punya. Rumah sakit kemarin kan di Jogja penuh semua, itu Panti Rapi kalau nggak salah, Bethesda, JIH ya, Jogja International Hospital ya, JIH gitu, banyak lah rumah sakit itu penuh. Nggak cuma di sono, di Bandung juga penuh semua. Teman saya tuh Edelweiss tuh, Wondra kemarin, dokter sampai komisaris sampai turun saking penuhnya oksigen sampai habis. Wisma Atlet oksigen habis bos, sempat beberapa kali tuh, gila sih gitu. Ya karena supply-nya ya saking butuhnya gitu. Jadi ya kondisi memang sedang sangat tidak baik gitu. Nggak bisa diapa-apain, makanya jangan sampai kita harus putus penularan nih. Jangan sampai kondisinya kayak gini. Terus ada yang nanya lagi, kalau misalnya nih antigen negatifnya agak loncat dikit ya, cuman memang karena ada yang nanya. Dok, satu ruangan antigen, misalnya satu ruangan ada 8 orang, 3 orang reaktif, 5 orang negatif. Kapan saya harus ulang lagi? Nomor 1, isoman dulu pokoknya. 5 orang ini beserta keluarganya dekatnya, itu isoman dulu. Itu namanya kontak erat. Yang kedua, kapan mau dicek ulang? Sebenarnya sih, ya tadi ya, tergantung paparannya itu. Ya, 2-3 hari nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau bisa diulangnya pakai PCR sebenarnya. Idealnya gitu, diulangnya pakai PCR. Kalau PCR, itu negatif diulangnya kurang dari 24 jam. Kurang dari 48 jam lah diulangnya. Tapi yang tadi, yang penting masuk masa inkubasinya. Kalau misalnya baru kontak, ya nggak usah diulang.
Misalnya ini kita habis rapat, baru diulang itu 3 hari, baru dicek gitu 2 hari kemudian gitu misalnya. Ya tunggu 3 hari sampai seminggu lah, kurang lebih gitu. Yang penting kan konsepnya adalah isomannya. Isoman ini yang harus dipahamin orang. Ente jangan kemana-mana dulu bos gitu. Jangan kondangan dulu, jangan bikin hajatan dulu, jangan bikin pengajian dulu, jangan cukur dulu, jangan nongkrong di mall dulu kalau Anda ada kontak erat sama orang. Kontak erat itu Anda ketemu sama teman Anda nih, sakit itu jangan kemana-mana dulu, diem dulu di kamar dah, nonton Netflix dulu dah. Jelasin sama bos, daripada sinularin orang, mending saya dulu di kamar. Gitu. Jelasin sama bosnya kayak gitu. Ya kalau nanti outbreak di kantor kan lebih hebat lagi. Gitu. Contohnya gitu. Ada yang nanya juga, antigen bisa nggak dok untuk penegakan diagnosis? Bisa. Asal, saya udah jelasin tadi ya, asal ada kontak eratnya, ada gejalanya, antigen positif nih. Itu udah terkonfirmasi, kita bisa bilang dia COVID. 99% COVID. Memang antigen cuma seminggu doang tuh jedanya tuh. Dia positifnya tuh cuma mendeteksi cuma seminggu doang. Tapi nggak apa-apa, lebih baik karena kan biayanya murah gitu. Ya nggak apa-apa, kalau murah boleh diulang lagi. 2 hari kemudian diulang lagi boleh gitu. Kalau bisa dengan merek yang berbeda, di tempat yang berbeda, jangan di tempat yang sama. Yang lebih kredibel lah tempatnya. Gitu sih. Gimana? Saya rasa cukup jelas ya. Apalagi yang belum? Mana Jurul? Halo? Masih di mute. Gak kedengeran. Halo? Ya baru jelas. Oh ya, oke. Mohon maaf. Ya, saya kira terima kasih sekali Bang, udah sangat jelas sekali gitu ya dari Bang Fajri. Dan memang kalau masalah kita bicara balikin lagi tadi di masalah isoman ini juga ya masih variatif banget gitu ya Bang ya. Jadi harapannya memang kalau kita bicara masalah isolasi mandiri ini, yang ideal itu kan tadi ya Bang, dalam arti adanya pendampingan gitu ya dari pihak Fasiankes terdekat ya, dari puskesmas gitu ya, dan juga pemberian konseling baik dari dokter maupun psikolog, dan pemberian vitamin dan obat kayak gitu jika memang dibutuhkan seperti itu. Tapi memang saya kira mungkin regulasinya udah ada gitu ya, tapi di lapangan seperti biasa gitu ya. Jadi memang terkadang masih banyak juga yang belum ideal kayak gitu seperti yang ada di regulasi gitu. Tapi mungkin saya pengen bikin clear statement tentang obat-obatan COVID. Jadi Nah, obat COVID itu ini yang tadi memang saya mau tanyakan Bang di akhir gitu ya. Jadi memang akhir-akhir ini juga banyak sekali Bang istilahnya beredar terkait dengan obat-obatan COVID gitu ya. Mungkin ini sekaligus nanti closing statement juga dari Bang Fajri gitu ya kan. Kemarin ada Ivermectin gitu kan, yang itu sebenarnya juga obat. Halo? Iya, saya dengar. Oke, obatnya udah pertanyaan ya. Jadi gini, untuk obat COVID, terus ada beberapa juga kemarin yang dari Kemenkes itu mengeluarkan rekomendasi gitu ya Bang, ketika dia sakit ringan itu bisa mengkonsumsi obat ini dan itu kayak gitu. Nah itu mungkin bisa diperjelas Bang terkait dengan isu-isu yang beredar di masyarakat. Apalagi kalau misalkan oleh saya baca sih kemarin dari jurnal itu, kalau Ivermectin kan memang sebenarnya bukan obat COVID gitu ya, tapi dia hanya obat cacing. Ya, obat cacing biasa seperti itu. Jadi, saya pengen bikin clear statement bahwa nomor 1, obat COVID sejauh ini udah 1,5 tahun pandemi, belum ada yang benar-benar directly bunuh virusnya. Belum ada. Ini harus clear statement, belum ada. Jadi kalau ada orang di belahan bumi manapun bilang, obat COVID ditemukan, itu bohong. Itu dulu. Yang kedua, selama ini pengobatan itu bentuknya suportif. Suportif itu artinya ya udah kalau dia kurang oksigen kasih oksigen, kalau dia ada penggumpalan darah dikasih penggumpalan darah, tapi bunuh virusnya itu belum ada gitu. Memang masih dicari bisa aja ya. Saya ngomong sekarang emang belum ketemu, tapi siapa tahu sebulan lagi atau setahun lagi ketemu bisa jadi gitu. Tapi sejauh ini belum ada. Yang ketiga, obat-obatan vitamin D. Vitamin D sebenarnya meta-analisis terbaru dari Cochrane Review memang belum terbukti dia dapat menyembuhkan ya atau mempercepat sakit COVID, ya, belum terbukti. Tapi jika Anda ingin mengkonsumsi boleh, tapi dalam batas yang wajar gitu. Bagaimana taunya dok? Anda konsul dulu dengan puskesmas ya, 1000 mg sekian gitu. Itu ada perhitungannya. Kemudian
Bagaimana dengan obat lain? Boleh nggak? Jangan konsumsi dexamethasone atau steroid sembarangan. Karena saya tahu gitu, pada umumnya banyak nih orang tenaga medis juga meresepkan orang-orang sakit batuk pilek sedikit dikasih dexa, batuk pilek sedikit dikasih prednisone atau obat steroid. Obat steroid ini adalah obat untuk menekan peradangan. Itu terbukti memang menurunkan angka kematian pada COVID, ya, dan angka lama rawat inap pada COVID terbukti. Tapi pada orang yang sakitnya berat, kritis, membutuhkan ventilator di ICU gitu ya. Tapi kalau misalnya sakit ringan atau apalagi nggak bergejala, itu nggak butuh. Karena justru awal-awal saat kita lagi sakit nih, kita butuh sesuatu kita butuh imun kita untuk bekerja. Kalau dikasih obat steroid, nanti imun kita tertekan, justru nggak bisa ngelawan. Justru bisa ngamuk nanti. Virusnya bisa jadi sakit yang berat. Ada nggak contohnya? Banyak. Ya sakit-sakit awal orang minum steroid ya, minum obat sendiri gitu, akhirnya dia tepar gitu. Akhirnya dia kondisinya malah jadi perburukan. Clear ya, jadi nggak boleh minum obat sembarangan. Yang ketiga, antibiotik boleh nggak nih? Azitromisin. Dokter yang meresepkan. Azitromisin itu sebenarnya antibakteri, bukan antivirus. Dia banyak diresepkan oleh dokter paru dan dokter penyakit dalam sebagai antiinflamasi atau anti peradangan, bukan antibakterinya sebenarnya. Jadi diberikan ketika satu ada infeksi bakteri. Karena memang pada umumnya orang sakit COVID itu nggak cuma COVID doang biasanya. Kalau yang gejalanya sedang ya, jadi yang dia levelnya sedang, itu bukan sakit COVID doang nih, bukan corona doang. Biasanya ada bakteri numpang di situ. Jadi bisa ada pneumonia bakterial atau sakit peradangan paru karena bakteri, atau dia memang selain membunuh bakteri, jadi kan kalau dia ada sakit pneumonia atau radang paru yang sedang, itu bisa dikasih. Taunya dari mana? Dari ronsen, dari pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan lab dan lain-lain gitu. Dokter yang nentuin. Jadi Anda nggak boleh beli sendiri. Itu dulu. Yang kedua, selain dia untuk membunuh bakteri, berguna juga untuk anti peradangan. Jadi kalau paru Anda peradangannya berlebihan, hebat, dikasih azitromisin emang. Itu ada evidence-nya memang. Tapi menentukan paru Anda lagi radang apa enggak, itu juga nggak bisa sendiri. Dokter yang nentuin, tadi ronsen, tadi apa, itu ada dokter yang nentuin. Apa lihat dari gejalanya, itu bisa juga dari gejalanya. Dari nafasnya yang berat misalnya, itu beda lagi ceritanya. Ya dokter dia dilatih bertahun-tahun kuliah untuk mengenali itu. Terus apalagi ada lagi nih obat yang buat flu ya, misalnya apa kemarin nama obatnya oseltamivir ya, atau oseltamivir. Nah ini dokter juga yang mengindikasikan ini obat flu burung sebenarnya, obat kuman influenza tipe A sebenarnya diberikan. Orang sakit COVID lagi-lagi dia biasanya kan dia peradangan pada paru nih yang berat. Kalau dia peradangan pada atas doang nggak berat. Kalau dia infeksinya turun ke bawah sampai paru, dia akan berat di bawah nih. Makanya bisa sampai meninggal. Biasanya kalau dia sakit peradangan di paru, itu nggak cuma COVID doang. Ada flu, ada banyak virus yang lain. Saya pernah baca itu sekitar 40% ya, 20-40%. Itu namanya koinfeksi. Ada 2 kuman yang menyerang si paru nih. Nggak 2 sih, banyak ya. Salah satunya adalah influenza A ini. Nah, kalau ada indikasi ini, boleh dikasih oseltamivir. Bagaimana cara nentuinnya? Itu dokter yang nentuin. Anda nggak boleh beli sendiri di rumah. Azitromisin tadi kan nggak boleh beli sendiri. Kenapa? Karena ada bisa resiko pemanjangan gelombang jantung. Anda bisa irama jantungnya jadi bermasalah. Jadi bisa gawat nanti, bisa fatal kondisinya. Oke. Bisa jadi sakit jantung. Terakhir ivermectin. Ivermectin itu obat cacing. Memang rame kan, kemarin sampai ada mantan menteri juga kan, ada menteri BUMN juga. Sejauh ini, saya akan mengeluarkan statement yang cukup bijaksana, jadi sejauh ini belum terbukti dapat mengurangi angka kematian akibat COVID, dapat mengurangi angka rawat inap, itu belum terbukti. Dapat mengurangi jumlah virus itu belum terbukti. Jurnalnya baru rilis 3 hari yang lalu, di IDSI. IDSI ini salah satu lembaga yang kredibel di dunia, impact factor-nya cukup gede, 8,3 di paper itu. Dia meta-analisis itu dari 10 RCT, jadi 10 nih RCT, itu memang nggak terbukti. Jadi nggak bisa ketika Anda bilang, saya kasih 60 orang, ada soalnya di berita tuh, 60 orang dikasih obat ivermectin nih,
Tapi kok gejalanya jadi lebih bagus? Nggak bisa, harus ada pembandingnya. 60 orang dikasih ivermectin, 60 orang nggak dikasih ivermectin. Kalau semuanya sama-sama bagus, ya berarti buat apa ivermectinnya? Kecuali yang dikasih ivermectin sakitnya cuma 5 hari, yang nggak dikasih ivermectin sakitnya 10 hari. Berarti gara-gara ivermectin tuh yang lebih bagus. Kan ini nggak ada pembandingnya. Jadi kita nggak bisa klaim sepihak gitu. Itulah kenapa BP POM, WHO, CDC itu belum meng-ACC ivermectin untuk pengobatan COVID. Yang ada dia untuk uji klinis. Jadi ivermectin biasa untuk pengobatan uji klinis aja. Itu clear. Oke. Ya. Oke. Plasma convalescence juga belum terbukti loh. Plasma convalescence ya. Itu masih ongoing. Oke. Iya, jadi jangan sampai orang ini ada lagi nanti anti interleukin 6 ya, tocilizumab namanya. Itu juga, itu conflicting datanya, ada yang bilang, Mbak, satu paper bilang terbukti, satu paper bilang enggak. Jadi dikembalikan lagi sama dokter yang merawat. Itu juga level ICU kan sebenarnya makanya, bukan di rumah itu. Oke, terima kasih Bang. Ini udah hampir pukul 10 gitu ya, karena sudah cukup malam juga. Walaupun sebenarnya masih asik banget gitu ya, mendengarkan cerita, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Fajri gitu ya. Tapi saya mohon maaf, saya kira harus kita akhiri karena memang sudah jam segini juga. Mungkin kalau misalkan nanti butuh kita butuh untuk diskusi lebih lanjut lagi, ya kita nanti bisa sambung lagi Bang untuk di part selanjutnya, bisa di minggu depan atau kapan gitu. Mungkin itu dulu teman-teman sekalian ya kan. Terima kasih sudah menonton SMB Santai Malam Bersama pada malam hari ini. Terima kasih untuk Mas Nana Rizky Maulana yang sepertinya udah pamit duluan tadi, udah izin gitu ya. Terus terima kasih juga untuk Dr. Sally. Makasih Mbak Sally. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa diskusi lebih lanjut untuk hal lain juga, Dok. Gitu. Ya, boleh, sama-sama. Terima kasih juga, ini menarik banget. Makasih ilmunya Dr. Fajri, Mas Fajrul juga yang udah memfasilitasi. Terima kasih banyak. Sama-sama dokter. Semoga sehat selalu ya dok. Insya Allah. Amin. Sehat selalu juga. Dengan salam, dan saya berharap, saya berdoa kita semua semoga pandemi ini segera berlalu, dan tentunya membutuhkan kerjasama semua pihak gitu ya, baik dari pemerintah, kita selaku warga negara, untuk kemudian selalu patuh prokes, dan jangan lupa yang belum vaksinasi gitu ya, untuk segera bisa vaksinasi, karena sekarang juga tidak bergantung domisili di KTP, jadi semua orang bisa mendaftar untuk segera divaksin, karena dengan kita vaksinasi dan semakin orang yang vaksinasi akan lebih cepat juga terbentuknya herd immunity. Mungkin gitu. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajri, Dr. Sally. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.